Halo Sobat Investor, kembali lagi di podcast 4%. Di episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang reksadana indeks. Apa itu reksadana indeks? Apa bedanya dengan reksadana saham? Kemudian apa saja reksadana indeks yang ada di Indonesia? Dan bagaimana caranya untuk memilih reksadana indeks terbaik? Sobat Investor, ketika Sobat Investor ingin mengalokasikan dana untuk investasi jangka panjang, akan selalu ada 3 opsi utama yang bisa dipilih. Pilihan pertama adalah saham. Ini cocok bagi sobat investor yang punya waktu serta kemampuan untuk menganalisa serta memilih saham individual yang dirasa bisa mengalahkan return dari IHSG. Pilihan kedua adalah di reksadana saham. Nah, ini cocok bagi sobat investor yang percaya bahwa akan ada manajer investasi yang bisa membantu mengelola dana dengan memilihkan saham-saham yang diyakini bisa mengalahkan market atau IHSG. Pilihan ketiga, ini yang nantinya akan dibahas di episode kali ini adalah reksadana indeks. Ini cocok bagi investor yang tidak punya waktu dan juga tidak percaya kalau ada manajer investasi yang secara konsisten dari waktu ke waktu bisa mengalahkan market. Investor tipe ini sudah cukup puas dengan return investasi yang sama dengan market atau IHSG, yaitu sekitar 10-13% per tahun. Sebenarnya apa sih definisi dari reksadana indeks? Reksadana indeks sendiri adalah reksadana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan suatu indeks tertentu. Di Amerika sendiri, reksadana indeks itu ternyata lebih populer apabila dibandingkan dengan reksadana saham yang dikelola secara aktif, dan itu terbukti dana kelolaan dari reksadana indeks itu lebih besar daripada reksadana saham yang dikelola secara aktif. Kalau di reksadana saham, kita tidak bisa melihat keseluruhan portfolio dari manajer investasi. Investor biasa seperti kita hanya disuguhkan fund fact sheet setiap bulan, di mana di bagian fund fact sheet itu ada yang namanya top holdings yang isinya adalah 5-10 saham. Bobot dari masing-masing saham pun kita juga tidak diberitahu. Nah, beda dengan reksadana indeks, kita bisa mengetahui sampai ke 30 saham itu apa saja isinya, beserta juga dengan bobotnya. Bagaimana caranya? Kita bisa download dari website di idx.co.id, kita pilih ke bagian indeks, dan kemudian kita download. Dan biasanya untuk reksadana indeks sendiri, perubahan dari indeksnya itu hanya terjadi 1 tahun 2 kali. Beda dengan reksadana saham, di mana setiap bulan bahkan top holdingsnya itu bisa berubah-berubah. Di Indonesia sendiri ada banyak sekali indeks-indeks. Tetapi tidak semua indeks itu ada produknya. Manajer investasi hanya memilih indeks-indeks tertentu untuk dijadikan reksadana. Nah, kita akan bahas 3 indeks yang paling banyak dijadikan produk reksadana, yaitu IDX30, Sri Kehati, dan juga indeks syariah. Nah, kita akan coba lihat ya untuk reksadana indeks IDX30. Di sini saya sudah mengambil dari Excel yang saya download dan saya jadikan bobot ya. Ini adalah saham-saham yang ada di dalam indeks IDX30. Mulai dari Bank BCA, BRI, Telkom, Mandiri, seterusnya, sampai yang urutan ke-30 adalah Bank BTN. Dan apabila sobat investor lihat, ternyata bobotnya itu tidak sama persis untuk masing-masing saham. Tetapi untuk IDX30 menyesuaikan dengan market kapitalisasi dari saham yang beredar di publik atau free float market capitalization. Dan apabila sobat investor ingin melihat secara visual, saya juga sudah membuatkan pie chart di sini. Linknya akan saya berikan di deskripsi. Nah, bayangkan ketika kita berinvestasi 100.000 di reksadana indeks, maka 100.000 kita itu 15.000-nya itu sebenarnya ada di BCA, 14.000-nya ada di BRI, 12.000-nya ada di Telkom, 9.000-nya ada di Mandiri, 8.000-nya ada di Astra, dan sisanya itu tersebar sesuai dengan bobot-bobot yang berlaku. Kemudian, indeks kedua adalah indeks Sri Kehati. Sri Kehati itu adalah indeks yang mengukur kinerja harga saham dari 25 perusahaan tercatat, memiliki kinerja baik, dan dipilih sesuai dengan prinsip sustainable and responsible investment. Apabila kita buka website dari Sri Kehati di sini, maka sudah terlihat jelas ya,
Ada beberapa perusahaan atau sektor yang tidak bisa masuk ke dalam indeks Serikahati karena memang bertentangan dengan sustainable and responsible investment. Contohnya adalah pestisida, nuklir, persenjataan tembakau, alkohol, dan seterusnya dan seterusnya. Apa saja sih isi dari indeks Serikahati? Kita bisa kembali lagi lihat di spreadsheet. Jadi ternyata agak sedikit berbeda dengan IDX30, di mana bobotnya itu sesuai dengan market kapitalisasi dari jumlah total saham, baik yang publik maupun yang non-publik. Di sini Bank BCA bobotnya jauh lebih tinggi di indeks Serikahati dibandingkan dengan IDX30, sampai 26%-nya. Dan sisanya mungkin kita bisa menemukan hampir separuh itu adalah saham yang sama dengan IDX30. Di sini saya sudah sempat membuat suatu tabel, di mana di tabel ini kita bisa lihat bahwa ternyata ada 14 saham yang sama antara IDX30 maupun Serikahati. Contohnya di sini adalah Bank BCA. Bedanya adalah kalau di IDX30 itu hanya 15%, sedangkan di Serikahati itu 26%. BRI di IDX30 itu 14,4%, di Serikahati itu 16%. Dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata IDX30 maupun Serikahati itu memiliki kesamaan sebesar 75%. Hanya 25% saja yang berbeda. Jadi ini adalah beberapa saham-saham yang hanya ada di IDX30 tapi tidak ada di Serikahati. Sedangkan yang di bawah ini adalah saham-saham yang ada di Serikahati tetapi tidak ada di IDX30. Kita bisa lihat di sini karena memang tidak boleh ada saham rokok maupun saham tambang, maka diperbanyaklah saham-saham di properti, di konstruksi, di infrastruktur, serta juga saham-saham di agrikultur di sini ya kalau kita lihat. Oke, sekarang kita akan coba lihat indeks ketiga, yaitu indeks JII atau indeks syariah. JII sendiri singkatannya adalah Jakarta Islamic Index, yang merupakan indeks yang mengukur kinerja dari 30 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Di sini karena memang tidak ada saham-saham perbankan yang konvensional, maka portfolio terbesar itu bukan lagi di BCA ataupun BRI ataupun Bank Mandiri, tetapi langsung ke Telkom, di mana di Telkom sendiri bobotnya adalah 16%. Kemudian ada Unilever di sini 12%, TPIA, Carung Pokpan, kemudian Indofood CBP, dan seterusnya. Nah, ini adalah bobotnya seperti yang bisa dilihat di dalam pie chart. Dan sama tadi juga ya, seperti kedua indeks tersebut, apabila kita invest 100.000, maka 16.000-nya itu akan diinvestasikan di Telkom, 12.000 akan diinvestasikan di Unilever, dan seterusnya. Oke. Kita akan coba lihat pertumbuhan dari masing-masing indeks ini. Kita akan coba menggunakan fitur Google Finance di sininya. Kita bisa lihat di sini return dari masing-masing atau 3 buah indeks, yaitu IDX30, Serikahati maupun IHSG sebenarnya itu mirip-mirip ya. Dari returnnya kita bisa lihat di sini 23%, 25%, dan 30%. Nah, sedangkan untuk Jakarta Islamic Index, itu kinerjanya memang sedikit berbeda ya, dan perbedaannya terlihat cukup jauh di sini. Karena memang tidak ada sektor perbankan yang konvensional yang memang menopang atau menguasai dari IHSG maupun indeks-indeks lainnya. Nah, terlihat kalau dalam 1 tahun terakhir, itu ternyata indeks yang paling mendekati IHSG itu adalah IDX30. Bagaimana kalau kita lihat di 5 tahun terakhir? Nah, ternyata kalau kita lihat di 5 tahun terakhir, pergerakan dari 3 indeks ini, Serikahati itu returnnya 25,03%, sedangkan IHSG sendiri 25,91%, indeks IDX30 itu hanya plus 10,96%. Oke, jadi mau pilih indeks yang mana? Saya sendiri lebih suka memilih indeks IDX30. Satu, penerbitnya adalah BEI, sedangkan untuk Serikahati itu diterbitkan oleh Yayasan Kehati. Yang kedua, untuk indeks IDX30 sendiri tidak dibatasi sektor-sektor mana yang lebih unggul. Apabila di masa depan ternyata sektor perbankan kinerjanya kalah dari sektor-sektor yang lainnya, indeks Serikahati itu performanya akan turun. Karena Serikahati sendiri sekitar 50% dari total portfolionya isinya adalah saham-saham perbankan. Oke,
Sekarang kita akan coba melihat produk dari masing-masing indeks tersebut di aplikasi Bibit. Oke Sobat Investor, ini adalah tampilan dari aplikasi Bibit yang saya pakai untuk portfolio dana pensiun saya. Dan sedikit update untuk portfolio dana pensiun saya, nilai portfolio saya dibandingkan dengan minggu lalu itu mengalami kenaikan dari 684 menjadi 685, tetapi keuntungannya mengalami penurunan. Tetapi karena saya melakukan yang namanya nabung rutin, maka nilai portfolio saya tetap naik di sini. Dan seperti yang Sobat Investor ketahui, kalau saya klik di bagian dana pensiun, saya klik di bagian reksadana saham, maka saya adalah investor di kedua buah produk, yaitu Afris IDX30 dan BNI AM Index IDX30 di sini. Nah, bagaimana caranya kita membandingkan atau mencari produk-produk reksadana indeks yang dijual di Bibit? Sobat investor bisa lihat di icon kaca pembesar, silakan diklik, dan nantinya di sini apabila kita scroll ke bawah, ada koleksi reksadana dan ini adalah indeks fund. Jadi Bibit sendiri secara khusus sudah memisahkan reksadana indeks yang dijual di sini. Kita klik dan ternyata ada 6 buah reksadana indeks yang dijual di Bibit. Ada satu reksadana indeks obligasi yaitu ABF Indonesia Bond Index Fund. Kemudian ada 5 di sini itu adalah reksadana indeks saham. 3 dari IDX30, 1 dari Serikati, dan 1 dari Dana Reksa Indeks Syariah. Nah, di Bibit sendiri ada fitur bandingkan, jadi kita bisa melihat perbedaan dari ketiga buah indeks tersebut. Kita coba pertama kali bandingkan dulu ketiga produk indeks IDX30, yaitu BNI AM, Afris, dan juga Prinsipal. Kita klik di sini, dan pertama kali kita akan lihat performa di 1 tahun terakhir. Nah, hal pertama yang akan saya bandingkan ketika sama-sama reksadana indeks itu adalah langsung di total return ataupun CAGR-nya. Di sini kita bisa lihat Afris IDX30 itu adalah pemimpinnya dengan nilai sebesar plus 23% selama 1 tahun terakhir. Meninggalkan BNI AM Index IDX30 dan Prinsipal indeks IDX30 dengan gap 1% lebih ya untuk ke BNI AM, bahkan sampai 4% apabila kita bandingkan dengan Prinsipal indeks IDX30. Oke, bagaimana dengan performa di 3 tahun terakhir ya? Kalau kita lihat di 3 tahun terakhir, memang IHSG sendiri beserta dengan IDX30 di 3 tahun terakhir itu kinerjanya cenderung stagnan. Karena indeks IDX30 kita bisa simpulkan kinerjanya mirip dengan IHSG. Kalau kita tarik sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, berapakah IHSG? Itu sekitar 10-13%. Total return 3 tahun itu kita bisa abaikan saja ya, karena dalam 3 tahun bisa saja memang indeksnya stagnan. Dan di sini memang ternyata yang menang itu adalah Afris IDX30 juga ya di sini ya. Oke, kita akan coba lihat untuk reksadana indeks lainnya. Kita kembali pakai fitur bandingkan, kita pilih tadi Afris IDX30, kemudian kita bandingkan dengan BNP Paribas Serikati, dan juga dana reksa indeks syariah. Kita bandingkan di sini, performa 1 tahunnya lagi-lagi lebih unggul Afris IDX30, tapi memang sangat wajar ya, karena tadi kita lihat indeks IDX30 itu lebih tinggi daripada Serikati. Sedangkan untuk BNP Paribas itu nomor 2 dan dana reksa indeks syariah yang mewakili indeks YII itu yang terakhir kinerjanya sesuai dengan perbandingan return yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, untuk expense ratio-nya sendiri BNP Paribas itu lebih tinggi ya, 2,66%, serta dana reksa indeks syariah 1,98%. Untuk total asset under management-nya, sayangnya untuk dana reksa indeks syariah itu di bawah 50 miliar. Sehingga menurut saya cukup riskan, karena ketika suatu reksadana itu menyentuh nilai minimum dari aset under management-nya, maka bisa-bisa akan diminta untuk dicairkan atau dilikuidasi. Ini sangat merugikan tentunya bagi investor. Oke, setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, silakan Sobat Investor tuliskan di kolom komentar mana sih reksadana indeks yang terbaik. Dan untuk minggu depan, saya akan membandingkan reksadana indeks
dengan 3 buah reksadana saham. Silakan bagi sobat investor yang ingin reksadana sahamnya dikupas juga, bisa tuliskan di kolom komentar. Pilihan yang terbanyak nantinya akan saya kupas di episode minggu depan. Dan bagi sobat investor yang memang masih belum berinvestasi di reksadana dan ingin mencoba menggunakan aplikasi Bibit, saya juga punya kode referral ya, yaitu Dodi Bicara Investasi. Silakan sobat investor masukkan kode referral ini agar bisa mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Oke, sekian episode kali ini. Apabila sobat investor ingin menuliskan komentar yang lainnya, bisa ketikkan di kolom komentar, bisa kirimkan juga ke DM di Instagram, grup Discord, ataupun grup Telegram bagi sobat investor yang memakai fitur membership. Link untuk masuk ke membership-nya ada di sebelah tombol subscribe. Tulisannya join atau gabung. Dan nantikan episode-episode selanjutnya di minggu depan. Sampai jumpa!